Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari perbanyak bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah besarnya nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Dan nikmat yang terbesar yang Allah limpahkan kepada kita yaitu nikmatut tauhid. Nikmat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muwahhid yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, itu nikmat yang sangat agung. Karena dengan itulah seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jaminan untuk bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam surga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kecuali syirik. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam Al-Qur'an. Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam surah An-Nisa, artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, orang-orang yang berbuat syirik, dan mengampuni dosa-dosa atau orang-orang selain itu, selain yang berbuat syirik, bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga haramkan surga atas orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan nikmat tauhid kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, uswatun hasanah bagi kita semuanya, yang mengajarkan kepada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, yang besar maupun yang kecil, yang zahir maupun yang batin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat,
Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia dan DKM Masjid Baitul Ma'mur yang mempertemukan kita di majelis ini pada subuh hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perpisahan kita sesudahnya perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari perpecahan. Amin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, siapa di antara kita yang tidak mau masuk surga? Setiap mukmin pasti harapannya kelak di yaumil qiyamah masuk surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa, meminta kepada Allah. Kalau meminta surga, minta surga yang paling tinggi. Tapi ada syarat-syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun dari hambanya yang ingin masuk surga. Kemudian di antara hamba-hambanya yang masuk surga kelak, ada di antara mereka yang masuk surga tanpa perlu dihisab dan tidak diazab pula. Manusia-manusia yang lainnya dihisab dahulu, dihitung dahulu amal-amalnya, ditimbang kebaikannya dan keburukannya. Lalu ada di antara manusia yang Allah kehendaki karena dosa-dosa orang ini harus diazab dahulu sebelum masuk surga. Tapi ternyata ada orang-orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak masuk surga tanpa dihisab dan tidak diazab. Allahu Akbar. Siapa gerangan mereka? Mungkinkah kita termasuk dalam golongan tersebut? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya menjelaskan ada beberapa sebab yang menjadi sebab seorang hamba masuk surga tanpa dihisab. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yadkhulul jannata min haula'i 70,000 bighairi hisab." Dan dari mereka, maksudnya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang masuk surga atau ada 70.000 dari mereka, 70.000 orang masuk surga tanpa dihisab. Dan lafaz hadis ini beragam. Jadi diceritakan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama sahabatnya di masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kelak di hari kiamat ada 70.000 orang dari umatnya masuk surga tanpa dihisab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, masuk ke kamarnya, ke rumahnya. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdampingan dengan masjid. Pintunya langsung terhubung dengan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, tinggallah sahabat. Mereka berbincang-bincang, siapa gerangan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang Muhajirin. Ada lagi sahabat yang lain, mereka itu yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ansar. Ada lagi yang mengatakan mereka itu adalah anak-anak yang wafat sebelum dia balik dan segala macamnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jelaskan, sahabat berdiskusi. Kenapa? Karena mereka berharap mereka termasuk golongan
yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sahabat mengatakan ketika itu, kita telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan mereka itu barangkali adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka belum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terus mereka berbincang-bincang sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Mereka yang 70.000 orang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang la yastarqun, yang tidak meminta orang lain untuk meruqyah diri dia. Nanti kita jelaskan. Wala yatatayyarun, dan mereka orang yang tidak tatayyur. Tatayyur itu meyakini ada kesialan-kesialan pada makhluk tertentu, pada benda-benda tertentu, atau pada sesuatu. Misalnya ketika dia itu mau safar, mau melakukan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara burung yang tidak lazim terdengar. Mungkin ada dekat laut kan ada banyak burung gagak, mungkin terdengar burung gagak bertengger di rumahnya, berbunyi beberapa kali. Ada burung. Lalu dia akhirnya batalkan niat dia untuk pergi safar, melakukan perjalanan. Kenapa? Takut nanti akan ditimpa kesialan. Ini ada burung ini. Tatayyur dari kata ta'ir, burung. Karena dahulu orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka mengaitkan kesialan, keburukan dengan suara-suara burung atau dengan burung-burung tertentu. Dan bisa jadi juga bukan burung, bisa jadi juga hewan-hewan yang lain. Mungkin ada suara ringkikan keledai, terdengar suara lolongan anjing, atau juga ada pada angka-angka tertentu, hari-hari tertentu yang dianggap hari sial. Nah, hal-hal yang seperti ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak tatayyur seperti ini. Wala yaktawun, dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak melakukan kai. Kai itu berobat dengan api, besi yang dibakar, dipanaskan. Misalnya kalau dahulu, di zaman dahulu itu kan belum ada pengobatan seperti sekarang. Kalau mereka terluka oleh senjata tajam, luka yang besar, dalam, itu mereka panaskan besi, lalu mereka letakkan di tempat luka itu, agar segera menutupi luka itu. Itu namanya kai. Wala yaktawun, mereka tidak berobat dengan api atau besi yang panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ini senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Kemudian berdirilah seorang sahabat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakan saya termasuk dalam 70.000 orang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Anta minhum." Engkau termasuk yang 70.000 masuk surga tanpa dihisab. Lalu berdiri pula satu orang lagi, "Ya Rasulullah, saya juga mau ya Rasulullah. Doakan saya juga termasuk orang tersebut." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Sabaqaka biha Ukasyah." Engkau sudah kalah, didahului oleh Ukasyah. Sahabat yang pertama tadi adalah Ukasyah. Bukan berarti sahabat ini tidak termasuk golongan itu, bukan berarti seperti itu. Yang dimaksud seperti Ukasyah yang dijamin langsung
Nah, yang sudah disebutkan langsung, kamu termasuk golongan itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ada pelajaran-pelajaran berharga dari hadis yang mulia ini tentang sifat-sifat karakteristik orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Siapa mereka? Inti dari 4 karakter di sini, yang pertama, mereka tidak minta diruqyah. Kemudian tidak tatayur, tidak berobat dengan kai besi yang dipanaskan dengan api. Intinya adalah di akhir hadis itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi sifat utama orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu berserah diri, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil kita juga menempuh sebab, melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan sesuatu itu. Tentu sebab-sebab yang dihalalkan dan dibolehkan oleh agama. Perhatikan hadis ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Ruqyah itu boleh di dalam Islam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meruqyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah diruqyah oleh Jibril ketika beliau disihir oleh orang Yahudi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit menjelang wafatnya. Itu Aisyah radhiyallahu anha meruqyah beliau dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu Aisyah meniupkannya di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diusapkan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ke tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ruqyah. Kalau ruqyah itu dibolehkan di dalam agama, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah, istarqi, pergi ruqyah diri kamu. Lantas kenapa kok orang yang tidak minta ruqyah itu masuk surga tanpa dihisab? Karena orang yang tidak minta ruqyah kepada orang lain menunjukkan tawakalnya yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang dimaksud di sini la yastarqun itu, engkau datang kepada seseorang, mungkin kepada salah seorang ustaz, atau bisa jadi kepada teman, atau suami anda, istri anda, lalu tolong ruqyah saya. Ini yang dimaksud. Karena biasanya orang yang meminta ruqyah kepada orang lain itu ada sedikit terbersit ketergantungan dia kepada orang yang meruqyah, sehingga berkurang kesempurnaan tawakal tadi. Biasanya seperti itu. Bahkan ada orang itu sakit sedikit saja dia pergi minta ruqyah. Berulang-ulang kadang kepada ustadz yang sama. Ustadz, tolong diruqyah. Besok sakit lagi ustadz, saya kayak perasaannya nggak enak saya ini, tolong diruqyah. Ada lagi yang datang, ustadz, pekerjaan saya sering gagal begini, tolong saya diruqyah. Ada yang macam-macam, semuanya minta ruqyah, semuanya minta ruqyah. Kenapa dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia tidak coba langsung berdoa atau meruqyah diri dia sendiri? Dan setelah itu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ruqyah ini bahkan ketika mulai viral ruqyah itu melalui media televisi, awal-awal dahulu mulai viralnya ruqyah itu, ada kisah yang lucu. Jadi adalah satu keluarga, dia itu keluarga yang awam, muslim yang awam, yang tidak tahu. Lalu mereka ini terjerat oleh dukun.
Jadi keluarga ini mereka ingin melindungi rumah mereka yang dari katanya gangguan-gangguan jin dan syaitan, ingin memagari rumahnya lah. Maka datanglah, mereka panggillah dukun ke rumah tersebut. Mereka panggil dukun, dukun tersebut pun mulai membacakan mantra-mantranya untuk memagari rumah tersebut. Katanya dipagari agar terhindar dari mara bahaya. Setelah itu dukun itu minta uang, mahar. Per kepala itu 1 juta maharnya. Di rumah itu lebih 10 orang. Ada salah seorang anak dari yang ada di keluarga itu, anak muda, dia tidak terima di hatinya. Kok begitu mudahnya dia dapat uang ya? Cuma baca begini, siram-siram air, minta 10 juta lebih. Dia nggak terima fitrahnya dia cari. Akhirnya dia ragu dengan dukun ini. Lalu entah bagaimana mereka anak ini dapat nomor saya waktu itu. Lalu dia hubungilah, Ustadz, saya ingin jumpa, saya ingin minta nasihat, minta masukan. Akhirnya jumpalah kita. Ketika berjumpa, dia ceritakan itu semua kepada saya. Lalu saya jelaskan tentang hukum perdukunan di dalam Islam, bahwa perdukunan itu syirik, dilarang di dalam Islam. Ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahaya perdukunan itu. Bisa tidak diterima solatnya 40 hari, atau bisa juga kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia minta bantuan, Ustaz, bisa nggak bantu kami terbebas dari dukun ini? Saya katakan waktu itu insya Allah saya bantu. Lalu saya katakan, nanti kalau dukun itu datang, panggil saya segera. Saya datang insya Allah. Setelah beberapa hari saya dapat telepon, Ustaz, dukunnya sekarang ada di rumah kami, antum bisa datang nggak? Saya datang waktu itu, datang seorang diri. Datanglah saya ke rumah orang itu. Anak itu yang waktu itu menyambut saya, lalu dibawanya lewat dapur. Dia bilang, Ustaz, itu yang di dapur itu dukunnya. Saya santai saja, Assalamualaikum, masuk rumah. Saya katakan, kumpulkan semua keluarga, kumpul semuanya di ruang tamu, kumpulkan semuanya. Semuanya kumpul kecuali si dukun itu. Saya bilang sama keluarganya, tolong ajak dia kumpul sini, duduk di sini. Diajak dia nggak mau. Sengaja dikosongkan tempatnya di dekat saya waktu itu. Ajak dia di sini, suruh duduk dia sini. Nggak mau juga. Akhirnya setelah kumpul semua, dia tetap di situ. Saya mulai memberikan nasihat-nasihat tentang tauhid. Saya tidak ada baca apa-apa, cuma tauhid saja. Saya jelaskan keutamaan tauhid, bahaya syirik. Termasuk diantaranya bahaya syirik itu bahaya perdukunan. Saya jelaskan. Dan dia mulai gelisah. Dan sebuah kejadian waktu itu yang saya rasa cukup aneh ya. Ketika saya mulai membahas masalah kesyirikan, masalah tauhid, itu dia gelisah, bolak-balik, dan anjing-anjing berdatangan ke dekat pintu dapur itu melolong-lolong, sehingga suasana waktu itu menakutkan. Kemudian anak yang memanggil saya itu datang ke belakang, nanya kepada dia, ada apa mas? Kenapa? Oh nggak apa-apa. Ketika itu dia menelpon temannya, pasangannya. Dia rupanya punya istri dukun juga. Diminta datang juga, dia minta bantu dia. Dan saya melihat dia sudah seperti kepanasan, seperti semakin keras dan semakin semangat menjelaskan tentang tauhid, bahaya kesyirikan. Saya jelaskan semuanya. Dan saya nasihati kepada keluarga itu agar mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran. Di rumah itu setiap anggota baca ayat Al-Quran, setiap hari baca surah Al-Baqarah, dan tegakkan sholat.
Ya, jadikan sebagian dari sholat itu di rumah. Yang perempuan sholat di rumah, jaga sholat tepat waktu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, insya Allah semuanya godaan syaitan itu semuanya akan hilang. Dan alhamdulillah keluarga tersebut mereka percaya dan yakin. Lalu mereka akhirnya menolak dukun tersebut, sehingga dukun tersebut marah. Nah, ketika itu saya mengajarkan kepada mereka cara ruqyah. Ya. Setelah lama tidak ketemu, saya dapat berita, karena mereka awam, jahil, dan mereka ingin meruqyah, rupanya baca Quran belum pandai. Mereka hidupkanlah kaset ruqyah. Dulu kan ada kaset ruqyah banyak ya. Mereka letakkan air di depan kaset ruqyah itu, karena awamnya. Mereka hidupkan di tape itu pakai pengeras suara, mereka letakkan air, mereka ruqyah air itu dengan tape itu. Setelah itu air itu mereka minum, mereka siram-siramkan di rumah. Ini keliru juga karena mereka awam, tidak tahu. Tetapi intinya ruqyah itu disyariatkan oleh agama kita. Bahkan itu solusi bagi kaum muslimin untuk bisa melepaskan dari diri dan ikatan-ikatan perdukunan, dukun-dukun, dari mantra-mantra yang syirik. Maka bisa dengan meruqyah atau ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, karena seluruh ayat Al-Quran itu adalah ruqyah. Dan sebagian surat atau ayatnya memiliki keutamaan tersendiri, seperti surah Al-Baqarah. Apabila dibaca, maka syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, yang di dalamnya ada ayat kursi. Kemudian juga muawwidzat seperti Al-Falaq, An-Nas, ditambah dengan Al-Ikhlas. Ini juga memiliki keutamaan yang besar. Namun ketika seseorang akhirnya minta ruqyah kepada seseorang, orang lain, ini membuat tawakalnya kurang sempurna. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah minta diri dia diruqyah, tetapi dia pernah diruqyah. Jadi misalnya kalau Anda diruqyah oleh teman Anda, dia melihat Anda sedang sakit, sini saya ruqyah, itu nggak apa-apa. Tidak termasuk di dalam hadis ini. Yang dimaksud hadis ini, sengaja kita datang minta ruqyah kepada orang itu. Itu hukumnya makruh. Bukan haram ya. Tapi apabila ada kondisi darurat, ada hajat, misalnya kita sudah meruqyah diri kita tapi belum nampak hasilnya, atau kondisi-kondisi darurat, kita sakit yang tidak memungkinkan kita meruqyah diri kita, lalu karena kondisi darurat itu dan sangat dibutuhkan, kita minta ruqyah kepada orang lain. Maka hal ini, kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dan beberapa ulama lagi, mudah-mudahan dengan kondisi darurat itu tidak termasuk di dalam hadis ini. Yang dimaksud dalam hadis ini dengan sengaja, tanpa ada alasan darurat, minta ruqyah, minta orang lain untuk meruqyah. Nah, ini mengurangi kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ruqyah itu doa sejatinya. Kalau kita ruqyah diri kita sendiri, kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang terbaik, yang sempurna. Sehingga dengan berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meruqyah diri kita seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau sakit, beliau pegang bagian yang sakit itu dengan tangan kanannya, lalu beliau baca doanya, Allahumma inni a'udzubika wa biqudratika mimma ajidu wa uhadhiru. Diulang-ulang beliau sampai 7 kali. Seperti itu, ruqyah diri sendiri, atau baca saja ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini yang dimaksud la yastarqun. Mereka betul-betul hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat kuat. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatatayyarun. Tidak tatayyur. Nah, tatayyur ini ada pada budaya siapapun, budaya bangsa manapun. Mau di Arab, mau di Eropa, di Barat, bahkan di negeri kita juga sangat banyak mengaitkan kesialan-kesialan. Oh, ada suara ini, ada orang mati ini, tanda ada orang yang meninggal. Nah, ini mengaitkan kesialan-kesialan, angka sekian. Oh, tidak boleh. Hari ini tidak boleh melakukan pernikahan. Kenapa? Karena hari ini tidak baik, hari baiknya adalah sekian.
Semua hari sama saja kecuali hari Jumat yang menjadi sayyidul ayyam, pemimpin hari-hari tersebut. Maksudnya pemimpin hari-hari itu yang paling mulia. Adapun yang lainnya sama saja. Maka mau safar, melakukan perjalanan di hari apa saja boleh. Mau membuat usaha pada hari apa saja boleh. Yang penting kita melakukannya dengan cara yang dibolehkan oleh agama, oleh syar'i, dengan cara yang halal, kemudian juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, meminta ruqyah itu hukumnya boleh, tapi hukumnya makruh apabila tidak darurat. Adapun at-tayrah atau tatayyur hukumnya haram karena mengandung kesyirikan, meyakini ada benda atau makhluk tertentu yang bisa menimpakan darurat, bisa menimpakan mudarat, kerusakan, mara bahaya pada diri kita. Nah, ini keyakinan yang bertentangan dengan kemurnian tauhid, bahwa an-nafa, manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang bisa memberikan, yang bisa menurunkannya. Kemudian yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yaktawun." Al-kai begitu juga sama dengan ruqyah tadi. Dia tidak dianjurkan, tidak dibolehkan kecuali dalam kondisi darurat. Nah, dahulu sebagian sahabat juga berobat dengan itu. Tetapi itu hanya dibolehkan ketika kondisi yang sangat darurat, tidak ada lagi pengobatan selain daripada itu. Maka kalau tanpa sebab menggunakan pengobatan itu hukumnya makruh dan bisa menyebabkan kita kehilangan jaminan untuk masuk surga tanpa dihisab. Ini dia 4 karakteristik ini. Tidak dengan sengaja minta diruqyah tanpa alasan-alasan darurat, tidak meyakini tatayyur, kemudian tidak berobat dengan besi yang dipanaskan atau dengan api. Kemudian yang berikutnya mereka benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah dengan berusaha, dengan melakukan usaha dan sebab-sebab. Adapun hanya menyerahkan urusan kepada Allah tanpa berusaha, ini tidak disebut tawakal. Ini disebut malas. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan sesuatu itu dengan sebab. Misalnya, kalau kita ingin kenyang, ya harus berusaha makan. Ingin dapat makanan, berusaha bekerja. Capek, ingin supaya segar lagi, istirahat. Ada sebab-sebab. Ingin masuk surga, ada sebabnya juga, usaha. Dengan amal soleh, dengan bertauhid, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram, menjauhkan diri dari syirik, menjauhkan diri dari penyimpangan-penyimpangan dari jalan-jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Allah izinkan juga setiap 1000 dari 70.000 ini membawa 70.000 orang lagi masuk surga tanpa dihisab. Jadi banyak. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan ada 400.000 dari umat ini yang masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Kemudian saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab yaitu orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang gugur mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperang di jalan Allah itu harus benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas karena Allah. Mereka termasuk orang-orang yang mendapat jaminan masuk surga tanpa dihisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain." Seorang yang mati syahid diampuni, dihapuskan semua dosanya kecuali hutang. Adapun seluruh dosanya dia tidak dihisab lagi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, orang mati syahid. Tetapi ada satu perkara yang tidak bisa, yaitu hutang. Hutang yang belum dibayar atau belum diridhoi
oleh yang memberinya hutang, maka itu tetap akan diadili di hari kiamat. Ini saja yang menghalangi dia. Kalau bukan karena hutang, dia akan langsung masuk surga tanpa perlu dihisab. Tapi karena ada hutang, akhirnya terhalangi. Harus diselesaikan dahulu. Bisa diambil kebaikannya, amal solehnya, diberikan kepada orang itu sebagai gantinya kalau orang itu tidak ridho. Tetapi jika tidak ada hutang itu, maka seorang yang mati syahid langsung masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, orang-orang yang bersabar terhadap musibah yang menimpa diri dia. Bersabar dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah kemalangan, orang yang dicintainya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wafat, maka dia bersabar mengembalikan musibah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berdoa meminta diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ini termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, karena sabar itu berat. Suatu ketika ada seorang wanita yang suaminya meninggal, sehingga dia menangis dengan sedih dan seolah-olah seperti mengeluarkan ratapan. Datanglah Rasulullah SAW berdiri di belakangnya, menasihati dia, memberi nasihat untuk bersabar. Perempuan ini tidak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, pergi engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Kadang perempuan itu kalau sudah menggunakan perasaannya, dia tidak peduli lagi dengan apa yang ada di sekitarnya. Pergi engkau, idhab, engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Lalu orang-orang mengatakan kepada perempuan itu bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Perempuan ini kaget. Segera dia menemui Rasulullah SAW. Lalu dia meminta maaf. Dia mengatakan, saya sabar ya Rasulullah, saya sabar. Apa kata Rasulullah SAW? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran yang sebenarnya itu adalah ketika hantaman musibah pertama kali datang. Saat musibah itu datang pertama kali, ketika itulah kita dituntut sabar. Kalau sudah berlalu sehari, 2 hari, atau setelah itu sudah mulai reda. Tapi saat pertama mendapat musibah itu kadang-kadang orang histeris. Ada yang sampai meratap, ada yang berguling-guling. Ada yang akhirnya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa harus dipanggil, apa salah dia? Apa dosa dia? Ya Allah, kenapa harus dia? Kenapa tidak saya saja misalnya? Ya Allah, kenapa musibah ini menimpa kami? Apa salah kami? Apa dosa kami? Oh, ini berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berlalu beberapa waktu, dia sudah mulai bisa meredakannya. Nah, kesabaran yang berat itu inda sadmatil ula, saat musibah pertama kali turun menimpa Anda. Bisa musibah pada harta, bisa musibah berupa penyakit, bisa musibah berupa kemalangan, ada yang meninggal dari keluarga kita yang kita cintai, dan yang lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu maka diberikan pahala mereka tanpa perlu dihisab. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, anak-anak yang wafat sebelum dia baligh. Itu juga masuk surga tanpa dihisab karena mereka belum mukallaf. Yang dihisab itu adalah orang yang mukallaf, yang sudah dicatat perbuatan baik dia maupun perbuatan buruk dia. Dan begitu juga termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, orang yang Allah uji dia dengan penyakit gila atau gangguan jiwa istilah sekarang. Karena orang yang gila atau gangguan jiwa itu juga di dalam Islam tidak mukallaf. Kalau seandainya dia gila dari sebelum balik, maka sudah dia walaupun sudah dewasa dia gila gangguan jiwa,
maka dia tidak berdosa. Tapi kalau seandainya dia setelah balik, setelah dewasa, dia itu terkena penyakit tersebut, maka yang dihitung nanti jika Allah ingin menghisapnya pun yang sebelum dia gila. Tetapi bisa jadi itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting dia tidak melakukan kesyirikan. Baik syirkul asghar apalagi syirkul akbar atau syirik besar. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang masuk surga tanpa dihisap ini bisa jadi nanti kedudukannya kalah oleh orang yang di surga. Bisa jadi orang yang masuk surga dengan dihisap bisa jadi nanti lebih tinggi juga dari mereka. Kenapa? Karena kedudukan orang di dalam surga itu tergantung dari amalan dia. Dari amalan dia, maka kedudukan itu akan diberikan kepada dia. Seperti orang yang hafal Quran, banyak menghafal Al-Quran, mentadabburi dan membacanya. Semakin banyak dia membaca, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran, semakin tinggi kedudukannya. Bisa jadi di antara orang yang masuk surga tanpa dihisap, bisa jadi orang yang masuk surga dengan dihisap, bisa jadi nanti kedudukannya lebih tinggi dari mereka. Yang dimaksud di sini adalah masuk surga tanpa dihisapnya. Adapun kedudukan di surga itu hal yang lain lagi. Jadi harus dipahami hal ini. Dan orang yang masuk surga dengan dihisap, ya, orang yang masuk surga dengan dihisap bukan berarti dia kalah mulia dari orang ini. Karena bisa jadi seseorang itu karena satu dan lain hal ada dari 4 perkara ini yang dia lakukan, tapi dia tetap orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak amal solehnya. Namun dia dihisap, setelah itu dia masuk surga dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada orang yang lebih tinggi kedudukannya di surga, namun orang ini yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini dia mendapat keringanan, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk surga tanpa perlu dihisap. Karena dihisap itu berat. Setiap amalan kita, setiap orang itu akan ditegakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibukakan catatan amalan-amalan dia, diperlihatkan saking banyaknya ada di antara orang tersebut kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang catatan keburukan dia sejauh mata dia memandang. Itu bukan hanya 1, 99 sijilan 99 catatan keburukan, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dihisap. Kenapa? Ketika orang itu dihisap, diperlihatkanlah dosa-dosa dia sebanyak 99 catatan, dan setiap catatan itu sejauh mata dia memandang. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hamba ini sudah merasa merasa putus asa dan merasa khalas, dia binasa, celaka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikatnya, keluarkan bitokoh, catatan, kartu tauhid dia. Ternyata hamba ini tidak pernah melakukan kesyirikan. Walaupun dia banyak dosa, tapi dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Ada satu kartu catatan dia meyakini dan mengamalkan la ilaha illallah. Lalu sang hamba berkata kepadanya, ya Rabb, apa yang bisa diperbuat oleh satu kartu ini dibandingkan oleh 99 catatan dosa saya ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk menimbang. Ditimbanglah, diletakkan catatan dosa dia ini dalam salah satu daun timbangan, diletakkan pula bitokoh atau kartu ini yang berisi catatan la ilaha illallah dari hamba ini, ditimbang. Ternyata la ilaha illallah itu lebih berat. Maka Allah ampuni dia. Subhanallah, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mulianya orang-orang yang bertauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai saudara-saudariku, inti dari kajian kita ini, orang-orang yang masuk surga tanpa dihisap tadi orang-orang yang sempurna tauhidnya ini. Mereka tidak melakukan kesyirikan, bahkan jangankan kesyirikan, minta ruqyah saja dia nggak mau. Tatayur tidak mau. Kenapa? Karena sempurnanya tauhid dan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau seandainya dahulu karena saya belum tahu, saya pernah minta ruqyah kepada orang.
Saya dahulu belum tahu bahwa tatoyur itu syirik. Jadi dahulu saya pernah meyakininya. Alhamdulillah saya sudah meninggalkan itu. Saya sekarang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan tatoyur itu. Apakah saya masih bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk surga tanpa dihisab? Saudaraku, sahabat-sahabat Nabi yang Rasulullah SAW menyampaikan perkataannya tentang orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab ini, bukankah dahulunya mereka juga musyrik? Sebelum bertauhid, mereka juga melakukan kesyirikan. Tapi setelah mereka mengenal Islam, mereka bertauhid, mereka tinggalkan kesyirikan itu dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sudah diampuni, dihapuskan oleh Allah, itu tidak dihitung lagi, kan sudah dihapuskan. Orang yang betul-betul bertaubat dari dosa-dosa dia, bahkan termasuk kesyirikan, kalau dia bertaubat, meninggalkan berbagai macam kesyirikan, meninggalkan perdukunan, meninggalkan sihir, meninggalkan tatayur, meninggalkan jimat-jimat dan segala macamnya, bertobat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia memurnikan tauhidnya, insyaallah dosanya dihapuskan dan dia tetap bisa termasuk dalam janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga tanpa dihisab. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, demikian materi kajian kita subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Saya mungkin akan jawab 1, 2, paling banyak 3 pertanyaan saja. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau memohon penjelasan tentang yang tidak dikenai hisab perbuatan. Tadi saya mendengarnya mungkin kurang jelas. Perbuatan dari orang gila atau orang dengan gangguan. Gimana? Oh iya ya. Ya, mohon maaf. Gangguan jiwa atau gangguan kesehatan jiwa satu. Kalau orang gila saya yakin benar. Tapi kalau orang dengan gangguan kesehatan jiwa, saya belum yakin. Jadi mohon petunjuk terjemah dari hadis yang itu tentang gangguan gila apa gangguan kesehatan jiwa. Terima kasih. Karena berbeda orang yang terkena gangguan kesehatan jiwa, tapi untuk perbuatan-perbuatannya masih di hukum dunia ini dia masih bisa kena pidana. Baik. Iya. Baik, kita jawab. Alhamdulillah. Jadi yang dimaksud di sini orang-orang yang terkena gangguan jiwa, dalam tanda kutip gila, yang membuat dia hilang akalnya. Ya, jadi dia tidak sadar lagi apa yang dia lakukan. Nah, ini memang rufi al-qalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an thalath. Diangkat pena catatan dari 3 orang. Dari anak kecil anis sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia dewasa, mimpi. Maka anak kecil dia tidak, kalau dia berbuat baik orang tuanya dapat pahala. Nah, dia tidak dapat pahala dan belum dapat dosa. Kalau dia berbuat salah, dia belum dicatat sebagai orang yang berbuat dosa. Apakah orang tuanya berdosa juga? Lihat apakah kelalaian orang tuanya atau bukan. Karena anak-anak sekarang ada yang belum baligh tapi dia melakukan dosa-dosa besar. Ya, di zaman sekarang ini ada anak-anak yang masih SD sudah melakukan dosa-dosa besar. Dia tidak berdosa. Yang berdosa di sini adalah orang yang melalaikan dia, itu yang bertanggung jawab terhadap dia. Siapa? Orang tuanya. Kenapa dia lalaikan? Bukankah Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian yang kedua, wa anin naimi hatta yastayqin. Dicatat juga pena dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Kalau dia betul-betul tidur, tidak sadar, lalu bangun rupanya sudah terbit matahari, dia belum sholat subuh, dia tidak berdosa kalau betul-betul ya. Tapi kalau ada orang azan subuh dia udah terbangun, masih baring-baringan, lalu tertidur lagi dia, tidur lagi, wah ini bukan ya.
sengaja melalaikan, sengaja tidur, menunda-nunda sholat, keluar waktu, sampai keluar waktu itu berdosa. Tapi orang ada yang mungkin dalam kondisi tertentu dia capek, kecapean, tertidur, dia saking capeknya bangun ternyata sudah lewat waktu sholat. Nah ini dia tidak berdosa, dia wajib melakukan sholat. Apa kata Rasulullah SAW? Idza nama ahadukum an salatihi aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha. Apabila salah seorang dari kalian ketiduran atau lupa, saking sibuknya lupa dia salat, maka kerjakan ketika dia bangun, langsung kerjakan, atau saat dia ingat langsung kerjakan salat itu. Kemudian yang ketiga, anil majnuni hatta yufiq. Dan juga diangkat pena itu dari orang gila, majnun. Nah, cuma sekarang itu bahasanya dirubah oleh orang, Pak, ya. Dibuatlah istilah bahasanya gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa ini kan berlevel-level seperti yang Bapak katakan tadi. Ada orang dalam gangguan jiwa, dia kena gangguan jiwa secara psikologis, mentalnya, tetapi dia masih sadar, tahu apa yang dia lakukan. Ini tidak. Yang dimaksud itu adalah gangguan jiwa yang sampai kepada level gila tadi, yang membuat dia tidak tahu lagi apa yang dia lakukan. Kadang dia tidak berpakaian pun dia tidak tahu lagi, makan di sampah-sampah dan segala macam, ya Pak ya. Itu yang dimaksud gila tadi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Tadi salah satu yang menghalangi kita masuk surga atau hisab adalah secara global kesyirikan. Yang saya tangkap kesyirikan ini, kita mempercayai sesuatu yang sifatnya benda, yang mendatangkan kesialan. Nah, saya khawatir saya punya pemahaman yang saya dapatkan dari suatu orang yang menasihati saya. Satu kesialan itu datangnya dari pemahaman ada sebuah perbuatan yang mengarah ke dosa. Misalnya saya mengalami sebuah musibah karena saya kurang berbuat baik kepada orang tua. Apakah ini tergolong kesyirikan karena mempercayai si perbuatan tadi? Apakah ini justru merupakan sebuah muhasabah bertaubat yang harus saya perbaiki? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Termasuk tadi salah satu yang menyebabkan seseorang itu masuk surga tanpa dihisab, yaitu meyakini ada kesialan, ya, tatayur, tasya'um pada benda-benda atau makhluk tertentu. Nah, bagaimana kalau seseorang itu dia merasa kesialan yang menimpa dia itu bukan karena benda, makhluk tertentu, tapi karena kesalahan, atau barangkali dia merasa, oh mungkin ini saya berdosa, saya mungkin sudah berbuat dosa, atau karena saya kurang berbakti kepada orang tua saya, atau karena saya sudah berbohong, maka saya ditimpa oleh permasalahan-permasalahan buruk ini. Apakah ini sama? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meyakini, misalnya dia mau pergi atau membuat bisnis, lalu dia lihat tanggal-tanggalan, hitungan tanggalnya, oh ini tidak cocok, atau dia lemparkan anak panah seperti perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Kalau keluarnya ke sini ini bagus, kalau ke sini ini tidak bagus. Kadang-kadang mereka lemparkan burung. Kalau burung terbangnya ke kanan, berarti saya lanjutkan bisnis saya misalnya. Kalau ke kiri, oh nggak bisa, nanti saya rugi. Nah, orang ini sejatinya dia meyakini suatu sebab yang tidak ada, Allah jadikan itu sebagai sebab. Karena sebab ini ada dua. Sebab di dunia ini ada dua. Yang pertama disebut sebab kauniyah, sebab alamiah. Nah, sebab alamiah ini juga disebutkan atau sebab diungkapkan oleh para ulama sebab qadariyah yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Misalnya sebab-sebab alamiah ini yang sudah ditakdirkan oleh Allah ini, misalnya haus minum,
Ini sebab alamiah. Dan ada hubungannya antara minum dengan menghilangkan rasa haus. Lapar ya makan. Sakit misalnya, demam panas tinggi, minum obat penurun panas. Atau bisa juga obat-obat tradisional seperti dikompres dengan daun-daun tertentu ya, yang bisa menurunkan panas. Atau ramuan minuman perasan daun tertentu yang dingin yang bisa membantu menurunkan panas. Ini sebab-sebab alamiah, kauniyah, yang memang bisa dibuktikan secara ilmiah dan empiris bahwa ada hubungannya dan bisa menjadi sebab terhadap sesuatu. Ini boleh. Namun tetap dengan meyakini bahwa hanya sekedar sebab yang menentukan adalah Allah. Misalnya ingin bisnis kita lancar, ada sebab-sebabnya. Misalnya di manage dengan baik, cari tempat yang strategis untuk bisnis kita, cari orang yang amanah, modal harus sekian, strategi begini, begitu. Ini asbab-asbab yang dibolehkan, asbab kauniyah, alamiah. Kemudian ada lagi yang kedua yang disebut dengan al-asbab asy-syar'iyyah, sebab-sebab syar'i. Sebab-sebab yang ada keterangan dari Al-Quran, dari Allah, atau dari hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwa sesuatu itu bisa menjadi sebab. Misalnya berobat dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah obat. Dari mana kita tahu? Dari dalil-dalil Al-Quran. Al-Quran yang mengatakannya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, kata Allah. Kami turunkan dari Al-Quran itu ada yang bisa menjadi syifa, penyembuh, penawar bagi penyakit. Jadi bisa kita berobat sakit apa saja, tidak mesti gangguan jin. Sakit apa saja baca Al-Quran pada bagian kita yang sakit, itu bisa, karena Al-Quran itu adalah obat. Ini disebut sebab syar'i, asbab syar'iyyah. Nah, dosa bisa menyebabkan kesialan, keburukan, itu adalah salah satu sebab syar'iyyah. Karena memang ada keterangan dari Allah, dari Rasulullah SAW, bahwa dosa-dosa yang kita lakukan menyebabkan turunnya musibah, menyebabkan turunnya keburukan. Banyak contoh ayat Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas aw aydikum. Telah nyata kerusakan di darat dan di lautan karena perbuatan manusia. Jadi kerusakan-kerusakan timbul itu, kata para ulama, maksud perbuatan manusia itu dosa-dosa mereka. Dan di dalam hadis-hadis juga ada keterangan-keterangan yang menjelaskan beberapa dosa-dosa yang bisa menyebabkan kemarau yang panjang, paceklik, ya, Allah datangkan, Allah turunkan penyakit, kemudian bisa gempa dan lain segala macamnya. Itu ada di dalam hadis-hadis keterangan. Di antara sebabnya adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, terkadang dosa yang kita lakukan juga Allah tampakkan akibatnya. Agar apa? Agar kita sadar, introspeksi diri, bermuhasabah. Bahkan dahulu ulama-ulama, orang-orang soleh terdahulu, kalau mereka melihat keluarganya tidak patuh, anaknya tidak taat, atau dia melihat bahkan hewan tunggangannya tidak patuh kepada dia, mereka langsung istighfar, introspeksi diri, dan mereka mengatakan, ini terjadi karena ada dosa-dosa saya yang barangkali saya belum beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Sampai begitu mereka introspeksi diri. Ketika mereka melihat anak tidak patuh, keluarga tidak patuh, bahkan sampai kendaraannya, hewan yang tunggangannya tidak patuh, mereka introspeksi diri. Bisa jadi ini karena dosa dan kesalahannya. Maka seorang mukmin itu tertusuk duri pun dia beristighfar, astagfirullah, atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, istirja dahulu, setelah itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya, jadi kalau Bapak merasakan apa yang menimpa saya ini barangkali karena dosa saya, itu introspeksi diri, muhasabah, dan itu bagus, baik, membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk dalam menganggap sial pada suatu hal atau suatu perkara yang dilarang dalam agama. Allahu a'lam bishawab.